Sholihin ini yang kita kaji pada bulan Ramadan. Kitab yang ada di tangan kita ini salah satu kitab fenomenal, kitab yang dikarang, kitab yang sangat dikenal di kalangan pondok pesantren, di kalangan akademisi pondok pesantren baik modern ataupun salafi. Kitab Riyadhus Sholihin karangan salah satu karangan dari banyak kitab-kitab yang dikarang oleh Imam Nawawi. Yang kita kenal di Indonesia itu Imam Nawawi ada dua. Ada Imam Nawawi, ada Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi yang kita bahas kitabnya pada hari ini itu namanya adalah Syekh Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Nanti dijelaskan An-Nawawi itu nama daerah. Kalau yang kita kenal di Indonesia Imam Syekh Nawawi itu Al-Bantani, berasal dari Banten. Sedangkan Imam Nawawi, An-Nawawi itu dari Damaskus, sekarang Suriah. Kalau dulu dikenalnya dari Syam, kalau sekarang Suriah, Damaskus. Di Kampung Nawa namanya, negeri yang namanya Kampung Nawa. Qaryah min a'mali Dimashq Asy-Syam. Ini halaman kedua ada ini kitabnya, nama pengarang Tarjamatul Mu'allif, biografi pengarang kitab. Ismuhu Waman Syuhu, namanya dan tempat tinggalnya. Sebelum kita masuk ke biografi, kajian kitab di bulan Ramadan ini dilaksanakan ba'da asar. Kitabnya hanya satu, kitab Riyadhus Sholihin. Mungkin sudah lihat jadwalnya, sudah ditempel belum jadwalnya? Nah, jadi setiap pemateri itu memegang beberapa bab. Ada bab yang panjang, ada bab yang pendek. Bab yang pendek bisa dilaksanakan atau bisa disampaikan 2 bab dalam satu malam. Nah, masalahnya jam 8:30 kita baru mulai. Biasanya jam 8:30, Ramadan lalu jam 8:30 sudah mulai, jam 10 selesai. Jadi 1,5 jam. Kalau sekarang kita mulai jam 9.30, selesai jam 10.30 menit. 30 menit aja kita membahas dengan kitab Riyadhus Sholihin. Asal dari jam 4 atau ba'da asar sampai jam 5. Berarti lebih leluasa di waktu asar. Waktunya lebih leluasa. Kalau kemarin lebih panjang waktunya pada tarawih, sekarang kebalikannya. Waktunya lebih panjang, materi disampaikan waktu asar. Waktu asar digabung bagi pada di hasil tadi, di hasil bawahnya. Untuk Ramadan pada tarawih, banin dan banin dipisah. Disampaikan oleh 2 materi. Bana itu disampaikan oleh Ustaz Asep dan Umi Murti lainnya, dan Bani disampaikan oleh anak sendiri, dan nanti insya Allah ditemani oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad, insya Allah pergantian waktunya. Baik, kita kenal terlebih dahulu biografi penulis. Anda sudah menyampaikan biografi penulis ketika pembahasan kitab, salah satu kitab Imam Nawawi juga Nawawi, yaitu yang setiap tidak disampaikan ketika kuliah subuh, kalau ada jadwal kuliah subuh pasti menyampaikan kitab itu. Apa kitabnya? Al-Fiqhiyah di Adabi Amalatil Quran. Kitab Al-Fiqhiyah dikhususkan, diperuntukkan untuk orang yang mengemban Al-Quran, penghafalnya, pembacanya, pengamalnya, itu dikatakan. Anda sudah menjelaskan biografi di awal. Anda akan mengulangi lagi, sekali lagi. Imam Nawawi beda dengan Imam An-Nawawi beda dengan Imam Nawawi. Imam Nawawi nisbahnya atau tempat tinggalnya atau kampungnya namanya Kampung Tanara di Banten.
Beliau lahir di Kampung Nawa, kampung yang ada di Damaskus, Suriah, Syam. Sebelum dipecah-pecah di belah-belah oleh kolonial, namanya negaranya Syam. Bersebelahan dengan Irak, Syam. Palestina masuk di dalamnya. Ada seringkali menjelaskan negara Syam itu sekarang terpecah. Ada Libanon, ada Syria, ada Yordania, ada satu lagi Palestina. Irak beda lagi. Irak negara tetangganya, sama-sama negara Arab. Kalau Iran bukan Arab, Iran itu apa? Persia. Jadi dia satu rumpun dengan Pakistan, satu rumpun dengan India bagian utara, India bagian selatan beda lagi nanti. Namanya Indo-Arya. Kalau Arab itu bangsa Semit, nanti satu rumpun juga dengan Yahudi, bangsa Arab, bangsa apa lagi? Suriah, bangsa Suriah itu satu bangsa Semit. Ayo kita lanjutkan. Berbeda dengan anak-anak ketika kecilnya, berbeda dengan perilakunya, berbeda dengan anak-anak seusianya. Saking cintanya dengan ilmu, saking demennya sama belajar, main lupa. Kalau kita kebalikannya, saking senangnya sama main, belajar lupa. Kalau Imam Nawawi sampai ada khawatir bagaimana? Khawatir putra tersayangnya ini ada perbedaan, ada perilaku yang tidak lazim seperti anak-anak seusianya. Makanya ayahnya sedih. Sedihnya bukan karena dia rajin belajar, sedihnya bukan karena dia banyak main, justru karena dia gak pernah main. Makanya dia sengaja disuruh main sama temannya. Sekali-kali silakan main. Diajak bermain sama teman-temannya, disuruh bermain. Tapi dia setelah main, belum sempat main satu hari, belum sempat lama bermain, dia menangis. Nangis kenapa? Gak mau main. Dia nangis. Kenapa? Bosan main, pengennya belajar. Dan itu sampai akhirnya beliau dipertemukan dengan guru. Diajak oleh ayahnya untuk mondok pesantren atau berguru dengan guru yang terbaik, dicarikan guru yang terbaik. Makanya wastaqala bil ilm wa huwa fitnah minati asyara. Dia sedang menuntut ilmu, sedang belajar, sedangkan usianya itu baru minati asyara. Berapa minati asyara? Berapa? 16. Kamina 18. Usia 18 tahun biasanya kita senang-senang yang HP, konser. Ada yang dapat kelas 9. Kelas 12 ya? Kelas 12. Nah, Imam Nawawi sekali lagi. Di usia 18 tahun dia lebih lagi, lebih senang lagi belajar menuntut ilmu. Dan Imam Nawawi ini salah satu mujtahid dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi kalau kita mendengar Imam Nawawi, maka selalu dikaitkan dengan satu lagi imam dalam mazhab Syafi'i, namanya Imam Rafi'i. Jadi selalu berkaitan dua pendapat dua imam ini, yaitu Imam Rafi'i dan Imam Nawawi. Salah satu mujtahid dalam mazhab Imam Syafi'i. Makanya banyak pendapat-pendapat Imam Syafi'i diambil fatwanya dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi kalau ada perbedaan pendapat antara dua imam dalam tertentu, antara Imam Nawawi dan Imam Syafi'i, Imam Nawawi dan Imam Syafi'i, maka yang diutamakan adalah pendapat Imam Nawawi. Tapi ada kalanya pendapat Imam Syafi'i yang diambil. Jadi dua imam ini, Imam Syafi'i dan Imam Nawawi. Maka al-lafa fil fiqh al-kutubul mufid mithlu syarhul muhadzab ar-rawdah al-minhaj. Kitab-kitabnya dalam fikih itu ada kitab syarh muhadzab, kemudian ada rawdah, ada al-minhaj. Kemudian wafil hadis
syarah kitab hadis Imam Muslim, kitab hadis Imam Muslim. Kemudian Al-Adhkar An-Nawawi, wa syaraha qit'atan min Sahihil Imam Al-Bukhari, dan beliau juga membuat kitab syarah dari sebagian kecil kitab min Sahihil Imam Bukhari. Tetapi kitab tersebut belum sempurna sampai akhirnya beliau wafat. Dalam bahasa waktu itu Tahdhibul Asma wal Lughat wa ghairi dzalik. Jadi banyak karangan kitab Imam Syafi'i, Imam Nawawi yang dikarang oleh beliau. Salah satunya adalah kitab Riyadhus Shalihin. Kitab yang ada di tengah kita ini adalah kitab hadis. Yang banyak kitab ini tidak membahas tentang ibadah, tapi membahas tentang akhlak, tentang adab. Jadi bagi para dai, bagi para penyampai kebaikan, ini kitab Imam Nawawi, kitab Riyadhus Shalihin patut dijadikan rujukan. Makanya alhamdulillah malam hari ini, Ramadan ini, kita membahas kitab Riyadhus Shalihin. Ini kita rujukan buat para dai. Jadi kalau antum semua kesulitan harus membuka kitab Sahih Imam Nawawi, Sahih Imam Bukhari, Sahih Imam Muslim, maka dikasih alternatif kemudahan, yaitu kitab Riyadhus Shalihin. Dalam kitab Riyadhus Shalihin ini dibagi menjadi beberapa kitab. Dalam kitabnya itu terdapat beberapa bab. Nah, kitab yang kita bahas di bulan Ramadan ini adalah Kitabul Ma'murat. Kitabul Ma'murat. Sebagian yang akan kita bahas tentang membahas yang kita bahas di bulan Ramadan ini adalah Kitabul Ma'murat. Dibagi menjadi beberapa bab. Dalam bab itu ada beberapa hadis pilihan, hadis pilihan yang Imam Nawawi sendiri yang mengumpulkannya, menghimpunnya. Dan sebelum pembahasan hadis selalu ada ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan bab pembahasan dalam kitab Imam Nawawi. Ada beberapa ayat, 1, 2, atau 3 ayat penting yang melatar-belakangi atau yang menjadi muqaddimah babnya sebelum pembahasan hadis. Jadi sebelum ada hadisnya ada ayatnya. Jadi ini sangat bagus untuk para dai menyusun materi dakwahnya. Jadi nggak harus buka-buka Al-Quran tadi. Cukup di sini sudah ada kompilasi tematik membahas tentang tema-tema akhlak, tema-tema adab yang di dalamnya itu ada hadis, ada ayat-ayat Al-Quran. Membahas, disusun, dihimpun dalam beberapa bab. Dalam bab itu dihimpun tadi terdiri dari beberapa kitab. Jadi nanti kurang lebih di bulan Ramadan ini ada 32 bab yang akan kita bahas. Ada bab yang panjang seperti tentang ikhlas dan niat, itu dibagi menjadi 2 bagian. Nanti insya Allah akan disampaikan oleh Abi tentang ikhlas wa ihdarun niat. Pada malam hari ini hanya pemanasan aja. Ya, pemanasan. Kita membahas tentang manhaj kitab dan pengarang kitabnya. Manhaj kitab dan pengarang kitabnya. Dan kita akan membahas tentang muqaddimah kitab Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar. Alhamdulillahil wahidil qahhar. Segala puji bagi Allah Al-Wahid yang Maha Esa, Al-Qahhar yang Maha Qahhar.
Al-Ghaffar, yang maha mengampun, maha pengampun. Dimulai dengan basmalah ayu al-lifu. Sebelum biasa. Ini sebenarnya manhaj bagi seorang muslim membaca basmalah setiap pekerjaan. Yang mana pekerjaan itu menjadi nilai ibadah kalau dimulai dengan basmalah. Habis itu sudah tahu. Sebab bagi orang muslim setiap pekerjaan adalah ibadah. Ini. Tapi ada orang muslim yang menganggap ibadah aja pekerjaan yang sia-sia. Atau orang-orang kafir atau orang ateis, ibadah itu biasa, dianggap biasa. Tapi bagi orang mukmin kebalikannya, pekerjaan biasa dianggap ibadah. Tapi bagi orang munafik, bagi orang-orang yang tidak suka dengan ibadah malah justru dianggap sebagai pekerjaan sia-sia, pekerjaan yang buang-buang waktu. Jadi tidak bernilai ibadah tidak bernilai ibadah. Tapi bagi orang mukmin ibadah, selain ibadah itu bisa menjadi ibadah. Jadi semua kehidupan manusia itu ibadah, pekerjaan apapun ibadah. Kebalikannya orang yang tidak beriman menganggap ibadah itu pekerjaan yang sia-sia. Kebalikannya. Alhamdulillahi Athana bilisani alal jamil ikhtiyari. Yang dimaksud dengan pujian adalah athana, memuji Allah bilisan, dengan lisan, alal jamil, atas keanggunan Allah, atas kebaikan Allah, atas kebagusan Allah yang maha bagus, yang maha baik. Al-ikhtiyari, dengan sukarela. Tidak ada di sini. Ini syaratnya ya. Ini syarat dari Al-Qali, syarat dari Al-Solihin. Jadi banyak. Dari Al-Solihin disyarat lagi. Ini karangan dari Isomuddin, Imam Isomuddin Muhammad bin Allah As-Siddiqi Asy-Syafi'i Al-Asy'ari Al-Makki. Jadi disyarat lagi kitabnya. Ini akan di tahun 2003. Tahun 2003. Sekarang tahun 2003. Berapa tahun ini kita usianya? 20 tahun. Ini mukafaah. Tahu mukafaah? Syahriyah ketika kuliah dulu. Kuliah ada syahriyah. Jadi kita 4 jilid kitabnya. Dari Nur Salihin, kitabnya 4 jilid, dulu harganya 400.000. Dulu udah 400.000 tahun 2003. Mukafaah diberikan ini. Tapi sayang, yang tersisa hanya 2 jilid. 1 jilid dimakan raya.